Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031. Saya dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, materi tentang alat pengolah informasi. Ya, yang pertama yaitu alat pengolah informasi adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi. Dari beragam jenis alat pengolahan informasi telah berkembang seiring dengan kemajuan waktu, seperti komputer, smartphone, dan kalkulator. Lanjut, pengertian alat pengolahan informasi yaitu ada definisinya. Alat pengolahan informasi adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna. Lalu ada komponen utamanya. Umumnya terdiri dari input, prosesor, memori, dan output untuk mengolah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan. Tujuannya sendiri adalah membantu manusia dalam mengelola informasi secara efektif dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada contohnya yaitu ada kalkulator, komputer, smartphone, dan berbagai macam digital lainnya. Kita lanjut lagi, next ada jenis-jenis alat pengolahan informasi. Yang pertama ada komputer. Komputer perangkat elektronik yang dapat memproses data, menyimpan informasi, dan menjalankan berbagai aplikasi. Lalu ada smartphone. Smartphone perangkat genggam yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, mengakses informasi, dan menjalankan aplikasi. Lalu ada kalkulator. Perangkat elektronik sederhana yang digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Lanjut, fungsi dan kegunaan alat informasi. Yang pertama ada pengumpulan data. Alat pengolah informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Lalu yang nomor 2 ada pemrosesan data. Alat pengolahan informasi dapat memproses data menjadi informasi yang lebih berguna lagi. Lalu ada penyimpanan data. Alat pengolah informasi dapat menyimpan data dan informasi untuk diakses kembali. Lalu yang keempat ada penyajian informasi. Alat pengolah informasi dapat menampilkan informasi yang berbagai format yang mudah untuk dipahami. Next. Nah, di sini ada perkembangan alat pengolahan informasi sepanjang sejarah. Ya, ini dia ada yang pertama abakus. Abakus sendiri dapat diartikan yaitu alat hitung manual yang digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Lalu yang kedua ada mesin hitung mekanis. Perangkat mekanis yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada abad ke-17. Lalu yang keempat ada komputer analog. Komputer analog sendiri adalah perangkat elektronik yang memproses data secara analog yang muncul pada abad ke-20 ya. Lalu ada komputer digital. Perangkat elektronik yang dapat memproses data secara digital menjadi populer pada abad ke-20. Next, kita lanjut. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan alat pengolahan informasi ya. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Lalu ada mempermudah akses informasi, dan ada membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya ada ketergantungan yang berlebihan. Lalu ada potensi keamanan dan privasi yang rentan. Dan yang terakhir ada dampak kesehatan akibat penggunaan yang berlebihan. Nah, lanjut. Di sini ada tips dan trik menggunakan alat pengolahan informasi secara efektif. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Gunakan fitur-fitur yang meningkatkan produktivitas seperti pengaturan otomatis dan reminder. Lalu ada keamanan data. Terapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pribadi dan sensitif. Lalu ada keseimbangan. Batasi penggunaan dengan istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan ya. Lalu ada peningkatan kemampuan. Terus belajar dan berinovasi untuk menggunakan alat pengguna informasi secara optimal. Next, di sini ada kesimpulan dan tanya jawab. Baik, kesimpulannya yaitu ada alat pengolahan informasi telah berkembang pesat
dan menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanya jawabnya, sampaikan pertanyaan Anda, dan kami akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, mohon ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.